Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah, karena tidak henti-hentinya pula kita menerima nikmat Allah. Setiap saat dimanapun kita berada, kita sebenarnya sedang menerima nikmat Allah. Dan apabila kita hitung nikmat Allah, tak akan terhitung, karena begitu banyaknya nikmat yang kita terima. Maka kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, karena satu majlis apabila nanti nama Rasulullah disebut, kemudian kita tidak bersalawat, maka majlis itu hilang keberkahannya, tidak ada nilainya. Maka supaya majlis kita ini berharga, bernilai, maka di awal majlis ini kita sudah bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan rasanya tak sempurna kalau kita tidak iringi dengan salam. Karena ketika Allah memerintahkan kita bersalawat, Allah juga memerintahkan kita selepas itu bersalam kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-27, 28, 29, kemudian 30, 31 dan 32, yaitu 6 ayat dari surah Maryam, yaitu yang masih lagi menerangkan tentang kisah Maryam. Sebelum ini, dalam dua pertemuan sebelum ini, mulai dari ayat yang ke-16, kita membahaskan tentang cerita Maryam di dalam Al-Quran, yaitu kisah yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada manusia. Jauh sebenarnya tentang masa kejadian, yaitu ketika berlaku tentang Maryam yang dituduh oleh kaumnya telah melakukan perbuatan zina, berlakunya jauh 600 tahun lebih. Nah, kemudian Rasulullah diangkat menjadi Rasul, kemudian mengetahui cerita ini. Tidaklah Rasulullah mengetahuinya melalui ada guru yang menyampaikannya kepada baginda, tidak, atau melalui buku yang beliau baca, tidak. Karena baginda Rasulullah SAW adalah seorang yang buta huruf, tidak belajar kepada siapa-siapa. Kemudian mengetahui cerita yang telah lama berlaku, tidaklah Rasulullah mengetahuinya melainkan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu. Maka kisah Maryam ini adalah sebagai bukti tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kisah telah lama terjadi, tetapi Rasulullah mampu menceritakannya kembali. Ini membuktikan bahwasanya Rasulullah adalah seorang Rasul yang semata-mata Rasulullah mampu itu adalah karena pemberitahuan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa diceritakan kembali? Pasti ada pelajaran yang berharga di dalamnya, dan kita mendapatkan banyak sekali pelajaran dari kisah Maryam.
Di antaranya yang akan kita dapatkan nanti adalah Maryam, seorang wanita yang salehah, ahli ibadat, kemudian menghabiskan waktunya semenjak kecil di rumah Allah, di Baitul Maqdis, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita terangkan sebelum ini, Allah telah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya yang luar biasa kepada Maryam, yaitu air dialirkan di bawah Maryam, kemudian buah kurma dijatuhkan untuk Maryam, kemudian Allah memperlihatkan tanda kekuasaannya, dan Maryam menyaksikan sendiri dengan mata kepala. Inilah pemberian-pemberian yang istimewa yang menerangkan tentang Maryam, seorang hamba yang istimewa. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan kembali kepada kita yang dahulu pernah terjadi, bahwasanya Maryam yang istimewa itu dituduh oleh kaumnya telah melakukan perbuatan yang tercela. Pastilah Allah tidak akan membiarkan Maryam dituduh begitu saja. Maka Allah pula langsung memberikan jawabannya, yaitu melalui anak yang baru saja dilahirkan, yaitu Nabi Isa, yang masih dalam pangkuan ketika itu berbicara, yang jawaban dari tuduhan, yang merupakan jawaban ke atas tuduhan yang diarahkan oleh kaum itu kepada ibundanya Maryam. Maka dengan demikian terbebaslah Maryam dari tuduhan kaumnya yang menuduhnya telah melakukan perbuatan yang tercela. Nah, inilah yang menjadi pembahasan, bahwasanya apabila kita seorang hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi dekat dan Allah pun dekat dengan kita, maka Allah tidak akan membiarkan kita dalam kesusahan. Seperti mana Allah tidak biarkan Maryam dahulu dalam kesusahan, begitu juga insya Allah kita tidak akan dibiarkan dalam kesusahan karena buah dari ibadah yang kita lakukan. Insya Allah, mudah-mudahan dengan membahaskan ayat demi ayat yang berkaitan dengan kisah Maryam ini, bertambah pelajaran yang kita dapatkan untuk kehidupan. Karena boleh jadi berlaku pada orang lain dan akan berlaku juga pada kita. Mungkin ujian yang berlaku pada Maryam begitu berat, tidak seperti yang kita lalui, tetapi setiap orang pasti akan diuji. Tidak ada di antara kita ini yang terlepas, yang terbebas dari ujian. Dan mudah-mudahan apabila Maryam dahulu berhasil dalam ujian, kita pun juga mudah-mudahan berhasil dalam ujian. Jadi Maryam dahulu dituduh, kemudian Allah menjawab. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita, yaitu dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-32 dari surah Maryam. Apakah cerita sampai ke ayat yang ke-32 ini? Tidak. Masih ada lagi beberapa ayat berikutnya tentang kisah Maryam yang insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Sebagaimana biasa, sebelum kita membahaskan tentang kandungan ayat dengan lebih terperinci, kita akan membaca, kemudian menerjemahkan ayat yang kita pelajari. Mudah-mudahan dari setiap huruf yang kita baca kita mendapatkan pahala. Kemudian dari terjemahan kita akan semakin dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Fa asharat ilayhi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Sampai di situ. Masih ada sambungannya ini, yaitu sambungannya itu masih perkataan Nabi Isa alaihissalam, anak
Maryam. Tetapi karena ayat ini begitu panjang dan masih ada beberapa ayat lagi selepasnya, maka kita akan sambung pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Terjemahan. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Fa'atat, maka Maryam itu datang bihi, dengannya, dengan anak yang sudah dilahirkan. Qaumaha, datang kepada kaumnya, yaitu pergi ke kaumnya. Tahmiluh, membawanya berarti menggendongnya, karena biasa anak kecil kalau masih belum berjalan, maka bagaimana cara membawanya? Menggendongnya, ya, memangkunya. Qalu, mereka berkata, ya Maryam, wahai Maryam. Jadi ketika sampai ke tengah kaum melihat Maryam menggendong anak, dan itu adalah anaknya, maka berkatalah kaum, ya Maryam, wahai Maryam, laqad, sesungguhnya kamu, ji'ti, telah datang, syai'an, telah datang di sini, telah datang dengan melakukan perbuatan, syai'an, sesuatu yang fariya, amat keji, amat tercela. Karena kaum itu memahami bahwasanya Maryam telah melakukan perbuatan yang tercela. Buktinya ini anak yang telah lahir ini. Fa asyarat, maka Maryam pun memberi isyarat ilaih, kepadanya, kepada anak yang digendong. Biasanya beri isyarat itu dengan apa biasanya? Bisa dengan tangan, bisa juga dengan mata. Nah, fa asyarat ilaih, qalu, mereka berkata, kaifa, bagaimana, nukallimu, kami akan berbicara, akan bercakap, mangkana, kepada siapa yang fil mahdi, dalam tempat tidur, atau boleh juga fil mahdi di sini biasanya tempat anak itu apa biasanya? Anak itu tempat tidur ya, biasanya kasurnya kecil kan, itu namanya mahdun. Bisa juga biasanya anak ini lamanya di buayan tempat tidurnya, maka ada juga yang menerjemahkannya dengan ayunan. Tapi boleh tempat yang disediakan untuk anak kecil. Boleh jadi tempat itu kasur, boleh jadi tempat itu adalah ayunan atau buayan. Sabiya, masih kecil, masih kanak-kanak. Qala, berkatalah Nabi Isa alaihissalam yang masih kecil itu, ini sesungguhnya aku Abdullah, hamba Allah. Anak yang kecil dalam gendongan, dalam pangkuan berbicara, yang perkataannya adalah sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Atania, dia, Allah telah memberikan kepadaku Alkitab, kitab suci. Kitab suci apa yang diberikan kepada Nabi Isa? Injil. Wa ja'alani, dan menjadikan aku nabiyya, seorang nabi. Padahal ketika itu Nabi Isa masih kecil. Berapa umurnya ketika itu? Ada di antara ahli tafsir mengatakan umurnya 1 hari baru, yaitu hari itu Nabi Isa dilahirkan, hari itu dibawa ke tengah kaum langsung. Ada juga yang mengatakan 40 hari, yaitu setelah bersih kemudian dibawa ke tengah kaum. Kalau 40 hari anak dah bisa berbicara? Tidak. Biasanya anak umur berapa bisa berbicara? Ya. Wa ja'alani, dan ini masih perkataan Nabi Isa yang masih dalam pangkuan ibunya, berkata, dan menjadikan aku mubarakan, yang diberkahi, ainama kuntu, dimanapun aku berada. Wa ausani, dan Allah memberikan wasiat kepadaku atau pesan kepadaku atau memerintahkanku, bis salati, untuk menunaikan salat atau mendirikan salat, waz zakati, untuk membayarkan zakat, madum tuhaya, selagi aku masih hidup. Masih perkataan Nabi Isa ayat berikutnya, wabarran, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk berbakti, biwalidati, kepada ibuku. Nah, kepada ibuku, biasanya kepada ibu bapak. Mengapa Nabi Isa mengatakan kepada ibuku? Karena memang tak punya bapak. Walam yaj'alni, dan
tidak menjadikan aku jabbaran, seorang yang sombong, syaqiyya, lagi yang bermaksiat. Bukan aku seorang yang sombong, lagi yang melakukan kemaksiatan. Sampai di situ. Kita baca langsung sekarang terjemahannya. Kalau tadi sepotong-sepotong kata per kata, sekarang ini langsung kita baca. Maka Maryam membawa anak yang ia lahirkan itu ke tengah kaumnya dengan menggendongnya. Berkatalah kaum Maryam, "Wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat keji. Wahai saudara perempuan Harun, bukanlah, sekali-kali tidaklah ayahmu seorang yang jahat, dan tidak pula ibumu seorang yang penzina." Maka Maryam menunjuk anaknya atau memberikan isyarat kepada anaknya untuk berbicara, menjawab tuduhan tersebut. Berkatalah kaum, bagaimana kami akan berbicara dengan anak yang masih lagi berada di tempat tidurnya atau di dalam ayunan? Berkatalah Nabi Isa alaihi salam, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah telah memberikan kepadaku kitab suci dan telah menjadikanku seorang nabi dan menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Allah memerintahkanku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selagi aku masih hidup, dan Allah memerintahkanku untuk berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi yang berbuat maksiat atau yang berbuat jahat. Jadi 6 ayat yang kita pelajari ini masih lagi menerangkan tentang kisah Maryam, yaitu yang baru saja melahirkan anak. Apabila sebelum ini Maryam mengandung kemudian melahirkan anak di tempat yang jauh dari kaumnya, setelah anak itu dilahirkan, anak itu dibawa ke tengah kaum. Nah, ayat ini menerangkan tentang Maryam yang membawa anaknya ke tengah kaumnya. Kaum Maryam adalah Bani Israel. Bani Israel itu adalah kaum Maryam. Maryam adalah dari kalangan Bani Israel. Nah, ketika Maryam menggendong anaknya di tengah kaumnya, maka kaum Maryam melihat Maryam telah melihat Maryam membawa anaknya, menggendong anaknya, maka mereka menuduh bahwasanya Maryam telah melakukan perbuatan yang tercela, telah berzina, karena ia telah melahirkan anak. Tak akan mungkin anak itu lahir begitu saja, pasti ada sebab mengapa anak itu lahir. Oh, sebab ibunya telah berhubungan dengan laki-laki. Maryam pula tidak memiliki suami, berarti ada laki-laki yang telah berhubungan dengan Maryam. Maryam telah berhubungan dengan laki-laki. Maka persangkaan atau tuduhan kaum Maryam adalah Maryam telah melakukan perbuatan zina. Tapi sebelum ini Maryam telah bernazar, yaitu diterangkan dalam ayat sebelum ini, bernazar untuk tidak berbicara. Tetapi tuduhan sudah ada kepadanya, maka tuduhan itu mesti dijawab. Bagaimana cara menjawabnya? Sementara dia telah bernazar untuk tidak berbicara dengan siapa-siapa dari kalangan manusia. Maka ketika itu Maryam menunjuk anaknya untuk berbicara. Maka anak ketika itu berbicara yang kata-katanya sangat jelas, singkat, padat, tepat, dan kandungan dari perkataan Nabi Isa alaihissalam yang berbicara ketika masih kecil dalam gendongan ibunya itu membebaskan ibunya dari tuduhan kaum yang telah menuduh Maryam, ibunya, melakukan perbuatan yang tercela. Nah, inilah dia yang akan kita pelajari insyaallah. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat yang lebih terperinci, yaitu kita akan lihat mana yang penting untuk kita berikan penjelasan supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat dan supaya banyak pelajaran yang kita dapatkan. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka Maryam datang ke tengah kaumnya dengan membawa anaknya.
Sebenarnya kalau ikut hukum biasa, kalau kita berfikir secara biasa, kalau akan dituduh oleh kaum, tadi Maryam kan melahirkan jauh dari kaumnya, 8 mil. Kita sebutkan sebelumnya dalam sebuah riwayat, 8 mil itu berapa kilometer? Sudah jauh dari tengah kaum. Semestinya kalau mau berkurang masalah beban, pergi lebih jauh lagi, bukan malah pergi ke tengah kaum. Semestinya kalau sudah menjauh, bawa anak itu pergi lebih jauh lagi, ibaratnya menghilanglah. Tetapi Maryam tidak. Maryam ketika melahirkan anak, kemudian anak sudah ada di pangkuan. Kalau difahami dari beberapa riwayat bahwasanya hari itu juga Maryam membawa anaknya itu ke tengah kaum. Untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan. Yaitu sebelumnya sudah diterangkan bahwasanya pasti kaum akan menuduhnya setelah melakukan perbuatan zina. Kalau sudah menjumpai, kalau sudah melihat ia menggendong anaknya, maka Maryam dengan berani dan percaya diri bahwasanya persoalannya itu akan terselesaikan ketika ia pergi atau datang ke tengah kaumnya membawa anaknya itu. Seperti apa penyelesaiannya itu serahkan kepada Allah Ta'ala. Maryam sendiri pun tidak tahu. Tetapi kalau kita teliti dari ayat yang sudah kita pelajari sebelum ini, sebenarnya sudah ada seperti apa penyelesaiannya. Yaitu sebelum ini kita memahami ada dua makna yang memanggil Maryam dari sebelah bawah. Yang pertama yang memanggil Maryam itu, jangan kamu sedih. Siapa yang memanggil Maryam? Malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi ada tafsiran yang kedua. Siapa yang menyampaikan jangan sedih? Nabi Isa yang sudah lahir. Berarti Maryam sudah tahu tidak anaknya itu bisa berbicara? Maryam sudah tahu. Kalau ambil pada yang tafsir yang kedua, anak baru lahir, belum lagi dibawa ke tengah kaum. Lahir, kan anak berada di bawah. Maryam kan ketika melahirkan berarti berada di bahagian atas. Ketika anak berada di bawah, kemudian anak mengatakan, wahai bunda, jangan sedih. Bermakna Maryam sudah tahu tidak anaknya sudah bisa berbicara? Sudah. Maka mengapa Maryam berani membawa anaknya ke tengah kaum? Karena ia tahu yang akan menjawab tuduhan kaum itu adalah anaknya yang bisa berbicara. Karena yakin dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya Maryam menunjuk anaknya. Bukan aku yang akan menjawab tuduhanmu wahai kaum, ini anakku yang akan menunjuk, yang akan menjawab. Maka Maryam menunjuk anaknya. Mengapa Maryam percaya diri betul menunjuk anaknya itu yang akan menjawab? Karena sebelumnya sudah mengetahui anaknya sudah bisa berbicara. Nah, jadi percaya diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penting sekali. Istilah dalam bahasa Arab as-siqah billah, yaitu percaya diri kepada Allah yang maha berkuasa, yang akan menyelesaikan masalah. Maka mengapa mesti lari dari masalah? Nah, ini makna tadi itu. Mengapa mesti lebih menjauh lagi? Apakah dengan pergi jauh kemudian menghilang selesai masalah? Tidak, itu namanya lari dari masalah. Orang yang percaya diri karena percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa, dia tampil ke hadapan, berani bawa anaknya ke tengah kaum, karena itulah dia nanti penyelesaiannya. Bahkan bukan hanya masalah selesai, kedudukan Maryam pun menjadi lebih tinggi. Fa'atat bihi qaumaha, maka Maryam membawa anaknya itu ke tengah kaumnya dengan menggendongnya. Qalu, maka berkatalah kaum Maryam, yaitu Bani Israel, ya Maryam, wahai Maryam. Perkataan kaum adalah tuduhan, yaitu dengan menuduh Maryam, wahai Maryam, laqad ji'ti, sesungguhnya kamu telah melakukan
syai'an, suatu perbuatan, fariya. Fariya ini amron aziman muftaran, yaitu perbuatan buruk, keji yang besar sekali. Nah, biasanya kalau dalam syariat kita lah, kalau ada perempuan yang belum berumah tangga kemudian berzina, apa hukumannya? Direjam, dicambuk. Nah, berarti perbuatan itu perbuatan yang buruk, tercela sekali. Karena apabila hukuman itu berat, bermakna perbuatan itu perbuatan yang buruk, terkutuk, cela, karena merusak kehormatan, merusak keturunan. Berarti dari ayat ini kita fahami bahwasanya Maryam dituduh oleh kaumnya telah melakukan perbuatan yang tercela. Padahal mereka tahu sebenarnya siapa Maryam itu. Apa sebab? Sebab dari kecil lagi mereka tahu Maryam itu adalah, dari kecil lagi Maryam itu berada di masjid saja, tak ada kemana-mana dan tak ada bercampur dengan siapa-siapa. Tetapi rupanya kalau manusia itu tidak percaya penuh, maka ada juga peluang celah untuk berprasangka buruk, meskipun adalah seorang wanita solehah seperti Maryam. Nah, pada masa Rasulullah pun juga pernah berlaku dahulu, yaitu istri Rasulullah siapa yang dituduh melakukan perbuatan tercela. Padahal jelas siapa itu Aisyah radhiyallahu anha, tapi ada saja, bukan dari kalangan orang kafir, dari kalangan yang mengaku beriman juga menuduh Aisyah telah melakukan perbuatan yang tercela. Hanya karena Aisyah terlambat kemudian bersama dengan seorang sahabat pulang dari satu perang yang diikuti, ya. Dan kita tahu cerita itu. Nah, jadi ada celah itulah yang diikuti oleh orang-orang yang punya penyakit dalam hati, sehingga Maryam dituduh seperti mana Aisyah juga dituduh, dan mungkin juga kita seperti itu juga. Mungkin ada celah orang yang akan menuduh kita, maka kita pun menjadi tertuduh. Nah, bagaimana kalau kita tertuduh? Percaya sajalah kepada Allah. Kalau kita tidak melakukannya, Allah akan membebaskan kita dari tuduhan tersebut. Cepat atau lambat, tahu dengan cara yang seperti apa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak melakukan perbuatan yang buruk, tak perlu risau. Tak akan mungkin yang benar itu berubah menjadi yang salah, dan yang salah itu berubah menjadi yang benar. Nah, mungkin ada orang yang membuat fitnah, tapi fitnah tidak akan merubah kebenaran itu menjadi kebatilan. Tidak. Mungkin saja orang mungkin dalam beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun mungkin tertipu, terbohongi dengan berita bohong itu. Tapi sampai masanya Allah tak akan biarkan hambanya itu terhina. Apabila hamba itu memang tetap dalam ketaatan kepadanya. Ya ukhta Harun, bahkan tuduhan kaum ini lebih berat lagi dengan menyebut wahai saudara perempuan Harun. Sebagaimana yang kita tahu, kalau disebut Harun berarti siapa itu? Nah, ada di antara ulama tafsir memahami Nabi Harun, karena Maryam ini masih lagi keturunan Nabi Harun. Maka ketika disebut wahai saudara perempuan Harun, bermakna wahai Maryam, kamu inilah keturunan Nabi Harun, keturunan keluarga baik-baik, mengapa kamu kira-kira begitulah. Nah, artinya tak layak kamu untuk melakukan itu. Menjadi beban bagi Maryam ketika mengkaitkannya dengan keturunan yang mulia. Ada juga yang memahami ini nama Harun ini bukan nama Nabi Harun, tetapi ini adalah nama saudara sepupu Maryam yang bernama Harun, yaitu seorang yang soleh dan ahli ibadat. Keluargamu yang keluarga yang soleh, ahli ibadat, tapi mengapa kamu melakukan perbuatan keji seperti ini? Ini perkataan yang diucapkan oleh kaum untuk menyakiti, memberikan tekanan kepada jiwa, kepada hati Maryam. Menjadi lebih berat lagi bagi Maryam. Maka na abuki mara'asau, sekali-kali tidaklah ayahmu wahai Maryam seorang yang jahat, seorang yang melakukan perbuatan buruk.
ayahmu baik, ibumu juga baik, tapi mengapa kamu, ini perkataan kaum, ini menyakitkan hati Maryam. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penyelesaiannya untuk menenangkan Maryam. Jadi dibawa keturunan, kemudian dibawa pula ayah dalam percakapan ketika menuduh Maryam. Satu lagi dibawa apa? Wa ma kanat ummuki baghiyya, dan tidak pula lah sekali-kali ibumu seorang penzina yang melakukan perbuatan yang tercela. Maka bagaimana kamu wahai Maryam telah melakukan perbuatan yang terkutuk ini? Wah, itu berat untuk didengar itu. Bawa-bawa ayah, bawa-bawa ibu itu udah berat itu. Biasanya dulu ketika kita kecil-kecil, kalau ada yang bawa ayah ibu kita kepalkan tangannya nih. Nah, jangan sebut ayah, jangan sebut ibu. Nah, ini Bani Israel membawa-bawa garis keturunan, membawa orang tua. Nah, ini menjadi berat bagi Maryam, tetapi Maryam tetap tenang. Apa sebab? Sebab Maryam memiliki kepercayaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperlihatkan sebelum ini tanda-tanda kekuasaannya dan akan memperlihatkan tanda kekuasaannya untuk menyelesaikan persoalan besar itu, yaitu tuduhan itu adalah persoalan besar. Apalagi tuduhan itu berkaitan dengan perbuatan zina. Fa asyarat ilaih, maka Maryam pun menunjuk anaknya. Karena itu adalah tuduhan, tuduhan mesti dijawab. Maka siapa yang akan menjawab? Maryam sudah bernazar untuk tidak berbicara. Maka Maryam menunjuk anaknya untuk berbicara, untuk bercakap, menjawab tuduhan tersebut. Itu difahami oleh kaum. Maka kaum pun berkata, qalu, mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami akan berbicara dengan seorang yang masih lagi berada dalam ayunan? Karena Maryam mengatakan yang akan menjawab tuduhan itu adalah anaknya. Bagaimana mau berbicara dengan anak? Karena kalau anak yang akan menjawab, mesti anak itu faham apa yang akan ditanyakan kepadanya. Apakah anak yang masih kecil faham perkataan yang akan ditujukan kepadanya? Nah, maka bagaimana kami akan berbicara dengan anak ini? Kami bisa berbicara, tapi anak ini kan faham atau enggak? Maka bagaimana kami akan berbicara dengan anak dan anak ini faham, sementara anak ini masih kecil dalam ayunan? Nah, mereka, kalau kita lihat dari redaksinya, bagaimana kami akan berbicara dengan anak? Mereka tidak mengatakan bagaimana anak ini akan berbicara, bukan. Jadi mereka tidak menidakkan, tidak menafikan anak itu bisa berbicara. Tapi yang mereka nafikan adalah mereka ini akan berbicara dengan anak, anak itu akan faham tidak apa yang disampaikan kepada anak. Nah, jadi redaksi ini pun kita perhatikan sangat menjaga kedudukan Nabi Isa alaihissalam, karena bisa saja berlaku tanda kekuasaan Allah yang luar biasa pada diri Nabi Isa alaihissalam dan tidak berlaku pada kaum itu. Nah, itu dia. Jadi redaksi ini sangat tinggi sekali kedudukannya. Karena tak ada yang tak akan mungkin berlaku yang luar biasa kalau pada seorang hamba yang luar biasa. Nah, Nabi Isa itu adalah seorang yang luar biasa. Apa yang tak akan mungkin berlaku? Maka belum lagi mereka bertanya kepada si anak yang masih dalam gendongan itu, si anak itu terlebih dahulu telah berkata-kata seperti yang diinginkan oleh kaum yang belum lagi bertanya kepadanya. Masya Allah, luar biasa. Kalau di film kan bagaimana tuh ya? Itu mesti ditunjukkan tuh, apa adegannya itu. Tak boleh dilewatkan itu. Bagaimana mereka belum lagi sempat bertanya, tetapi si anak dahulu telah memberikan jawaban untuk membebaskan ibunya dari tuduhan. Dikatakan dalam tafsir, ketika itu Nabi Isa yang masih dalam gendongan itu sedang menyusu,
sedang menyusu dengan ibunya. Ketika kaum mengatakan bagaimana kami akan berbicara dengan anak yang masih kecil, berhenti si anak itu menyusu, kemudian dia bergerak ke bahagian kiri, kemudian dia menghadap kepada kaum dan menjawab tuduhan. Luar biasa. Baca dalam tafsir. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan itu sungguh luar biasa, tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan. Kalau tidak juga beriman ketika itu, wah itu memang apa kata yang sesuai, melampau lah itu. Melampau betul lah itu. Kita pun apabila Al-Quran ini kita percayai, kemudian menjumpai sedemikian rupa penyampaiannya, maka kita akan berdecak kagum tentang kemahakuasaan Allah yang pernah berlaku pada masa dahulu. Dan mungkinkah akan berlaku pada masa sekarang? Ya mungkin, mengapa tidak? Bisa jadi. Wabah yang hari ini merajalela ini, kira-kira bisa berhenti tidak? Dalam satu hari? 1 jam? 10 menit? Tinggal lagi percaya atau enggak? Itu aja lagi masalahnya sekarang. Percaya tidak kepada Allah yang maha berkuasa itu? Kalau tak percaya, silakanlah. Penat sendiri, letih sendiri, sengsara sendiri, stres sendiri, mati sendiri. Itu bahasa kasarnya lah. Nah, karena kita ini mau membangun akidah, mesti disampaikan kepada perkataan yang tegas dan jelas itu. Sebenarnya itu yang dinanti dari kita pada hari ini. Dulu Fir'aun faham ketika penyelesaian wabah, yaitu kutu di mana-mana, air berubah menjadi darah, katak melompat, belalang memakan tanaman dan lain sebagainya. Nah, penyelesaiannya bagaimana dalam tafsir disebutkan? Dalam Al-Quran dijelaskan, Fir'aun mengutus orang-orangnya untuk mendatangi Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya Allah menghentikan wabah tersebut. Itu penyelesaiannya. Nah, tinggal lagi mendatangi siapa pada hari ini? Nabi Musa. Nama Musa ada di sini banyak. Nah, maka datangilah orang-orang yang baik-baik, yang saleh-saleh. Mudah-mudahan dengan doa mereka, nah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita yang sudah berapa lama kita ini berada di wabah ini. Nah, sudah 2 kali haji rasanya kita ini tidak pergi ke tanah suci. Allahu Akbar. Sampai kapan kita pun tak tahu. Tapi ada penyelesaian, ada yang luar biasa pernah berlaku. Taklah yang berlaku sekarang ini lebih luar biasa dari yang pernah berlaku sebelum ini. Apabila sebelum ini yang dahsyat terselesaikan, mengapa yang sekarang ini tak terselesaikan? Tinggal lagi percaya atau kalau tidak, habislah, terkuraslah. Harta benda terkuras, ekonomi jadi, dan seterusnya. Ya. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan bagaimanapun. Karena kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini ilmu ini ada di dalam kisah Maryam ini. Tiba-tiba anak yang dalam pangkuan berbicara yang isinya adalah inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Aku ini adalah hamba Allah. Bermakna apabila aku adalah hamba Allah, maka apabila aku dilahirkan tanpa ayah, maka apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan hambanya dengan jalan yang luar biasa. Kemudian makna yang kedua, aku ini hamba Allah, apabila aku lahir tanpa disentuh ibuku, tanpa disentuh oleh seorang lelaki pun, dan aku lahir hanya dari seorang ibu, bukan bermakna aku adalah Tuhan. Maka jangan tuhankan aku. Aku ini tetap hamba Allah. Meskipun kelahiranku luar biasa, tetapi aku tetap manusia biasa. Karena ada tidak manusia yang menuhankan Nabi Isa? Karena Nabi Isa ini lahir tanpa ayah, maka Nabi Isa ini anak Tuhan ini. Itu mengada-ngada itu. Maka dibantah oleh Nabi Isa sendiri melalui perkataan yang didengar oleh kaum ketika itu. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah,
Ataniyal kitab, Allah telah memberikan kepada aku kitab suci. Ketika itu Nabi Isa baru lahir. Kalau dikatakan hari itu hari pertama kelahirannya, kemudian Nabi Isa apakah langsung ketika itu diberi kitab suci? Maka penjelasan dalam tafsir disebutkan bahwasanya Nabi Isa mengatakan nanti akan diberikan kepada aku kitab suci. Berarti Nabi Isa berkata ini adalah mengkhabarkan apa yang sebenarnya telah ditetapkan oleh Allah dalam qada dan qadarnya, meskipun belum berlaku. Nah, jadi meskipun belum terjadi, tetapi Nabi Isa mengkhabarkan nanti akan diberikan kepada aku kitab suci. Tapi ada tafsir yang kedua oleh para ulama, yaitu Nabi Isa itu telah menerima kitab suci, telah disampaikan kepadanya kitab suci ketika ia masih dalam kandungan ibunya. Hanya saja kitab suci itu belum lagi disampaikan. Nanti ketika dia sudah mulai dewasa, barulah ia menyampaikan kitab suci. Sama seperti anak sekarang ini, ada yang sudah anak itu mendengarkan Al-Quran ketika ia masih dalam kandungan, tapi masih belum pandai menyampaikan atau membaca Al-Quran. Tapi ketika dia sudah mulai bisa berbicara, tiba-tiba saja dia bisa membaca Al-Quran. Ini kapan menghafalnya anak ini? Baru pandai berbicara, tapi sudah bisa membaca Al-Quran. Oh, rupanya dia sudah mendengarkan Al-Quran itu semenjak dalam kandungan ibunya. Bermakna tinggi sekali ini kedudukan Nabi Isa, ya, yaitu dari kecil lagi sudah diberi kitab suci. Wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Kalau disebut seorang nabi bermakna manusia biasa, hanya saja diberi wahyu oleh Allah. Kemudian perkataan nabi ini menjelaskan Nabi Isa adalah seorang yang maksum. Maksum maknanya tidak melakukan perbuatan yang tercela, tidak melakukan kemaksiatan, tidak berdosa. Jadi apabila anak itu anak yang bersih, suci, tidak berdosa, nanti sampai matinya, bermakna ibu yang melahirkan itu adalah seorang ibu yang tinggi kedudukannya. Ibunya Nabi, ibunya Nabi. Jadi Maryam itu adalah ibu kepada Nabi. Nah, jadi kalau sedemikian pemberitahuan Nabi Isa kepada kaum Bani Israel, masih berani juga kamu menuduh ibuku sebagai perempuan yang tercela. Dia ibu kepada seorang nabi. Nah, kira-kira begitulah. Wa ja'alani mubarakan aina makun, dan Allah menjadikanku sebagai yang diberkahi di mana saja aku berada. Diberkahi maknanya yang banyak manfaat. Orang yang diberi keberkahan, orang yang banyak mendapatkan kebaikan dan bermanfaat. Umpamanya badan kita diberkahi, banyak manfaat badan kita itu, banyak ibadah yang kita kerjakan. Harta kita diberkahi, banyak manfaat dari harta kita itu, bukan untuk makan minum kita saja, tetapi juga untuk membantu orang lain. Umur kita diberkahi, umur 60 tahun, 70 tahun, tapi banyak kebaikan yang dilakukan di umur yang pendek itu. Dan masih banyak lagi. Kata berkah ini adalah kelebihan. Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Isa alaihissalam di mana saja Nabi Isa berada. Nah, nanti ini baru kita tahu kalau kita mengetahui tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa usap kepala muka orang yang buta, bagaimana? Orang yang buta itu bisa melihat. Nah, tak perlu operasi seperti sekarang ini. Ada orang yang terkena penyakit apa? Sopak, penyakit kulit yang susah sembuh, bersih kulitnya itu ketika Nabi Isa menyentuhnya. Apalagi yang lain? Oh, banyak sekali. Ini kaitannya dengan ayat-ayat yang lain pula. Itu namanya keberkahan. Di mana saja Nabi Isa berada. Beruntung anak yang dilahirkan oleh Maryam itu. Wa ausani bis salah, dan Allah memerintahkanku untuk mendirikan salat. Berarti sudah ada syariat salat itu pada masa Nabi Isa? Sudah. Jangankan pada masa Nabi Isa, pada masa ibunya pun juga sudah ada syariat salat itu. Ada ruku', ada sujud atau tidak? Wallahu alam. Mesti jawab dengan jelas, ya ada. Apa sebab?
Sebab dalam Al-Quran disebutkan ketika Maryam diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk rukuk dan untuk sujud. Ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti li rabbiki, beribadahlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhanmu. Apa lagi selepas itu? Uqnuti li rabbiki wasjudi, bersujudlah kamu, warka'i, dan rukuklah kamu wahai Maryam bersama orang-orang yang rukuk, ma'ar raki'in. Jadi salat Maryam dulu ada rukuk dan sujudnya tidak? Nah, sekarang orang yang mengaku pengikut Nabi Isa ada rukuk, ada sujud atau tidak? Jadi salat sebelum Rasulullah ada rukuk, ada sujud juga. Tapi berapa rakaat umpamanya, kemudian waktunya kapan saja umpamanya, kemudian dari awal hingga akhir seperti apa, itu boleh dijawab dengan wallahu alam. Nah, seperti apa wallahu alam. Tetapi ada salat juga sebelum Rasulullah, ya ada. Seperti apa? Ada rukuk, ada sujud, ada. Dari mana kita tahu? Ini ayat yang berkaitan tentang salatnya Maryam. Berarti kalau Maryam itu adalah ibundanya Nabi Isa kemudian sholat, berarti Nabi Isa itu sholatnya ada ruku, ada sujudnya. Nah, karena kata as-salah di dalam ayat ini ada alif lamnya, bermakna mu'arraf, bermakna sudah jelas, sudah tertentu, sudah diketahui oleh semua orang. Waz zakah, dan zakat, menunaikan zakat. Nabi Isa baru lahir, apakah Nabi Isa menunaikan zakat? Apakah Nabi Isa langsung punya harta? Nah, apa maknanya? Maknanya, kalau nanti aku besar dan punya harta, aku akan menunaikan zakat. Karena zakat itu baru wajib dikeluarkan kapan? Apabila sudah cukup nisabnya dan sampai haulnya. Madum tuhaya, selagi aku masih hidup. Selagi masih hidup, maknanya sampai mati. Dua ibadah ini disebutkan. Aqimus shalah wa ahtuz zakat. Dua ini penting. Tapi apakah ibadah itu hanya sholat dan zakat saja? Enggak, di sana ada puasa, di sana ada haji. Tetapi yang dua ini disebutkan, ini adalah tonggak dari ibadah di dalam Islam. Salat, hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Zakat, hubungan antara manusia dengan manusia. Wa barram biwalidati. Dan Allah juga perintahkan kepadaku. Ini masih perkataan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu ketika berkata, bukan pendek, aku ini adalah hamba Allah, bukan begitu. Panjang. Aku ini hamba Allah, aku ini diberi kitab suci, aku ini seorang nabi, aku ini dijadikan sebagai orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Jadi ketika jawaban itu panjang, kira-kira reaksi kaum Maryam itu bagaimana kira-kira? Melongo. Itu melongo itu bahasa kita ya. Apa? Menganga. Menganga itu terperangah. Waduh, anak kecil nih, panjang jawabannya itu. Nah, bermakna ada waktu yang lama, terkagum-kagum karena melihat kekuasaan Allah yang luar biasa. Kalau sudah lama waktu itu membuat kita kagum, maka kalau tak juga berubah ketika itu. Itu memang. Nah, kalau pendek saja jawaban, kebetulan anak itu bisa berbicara itu. Tapi kalau panjang, tak bisa menyebut kebetulan anak itu bisa berbicara. Mana pula? Karena kata-katanya tersusun dan sangat rapi sekali. Dimulai dari aku seorang hamba Allah, kemudian diikuti diberikan kepada aku kitab suci, kemudian selepas itu aku seorang nabi. Ini tersusun rapi. Kemudian dikaitkan dengan kemanfaatan Nabi Isa di tengah masyarakat sebagai orang yang diberkahi. Kemudian setelah itu kaitan dengan ibadah, yaitu ibadah salat, kemudian ibadah kaitan dengan harta. Ini kan jawaban tersusun rapi. Ini anak pintar ini. Memanglah, karena yang berbicara itu memanglah Nabi Isa, tapi yang membuatnya berbicara yang maha berkuasa. Ini kita ulang berkali-kali ini untuk tersentuh hati dan jiwa itu. Kalau tak tersentuh juga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah mati. Apanya dah mati? Hati dah mati. Wa barram biwalidati, dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku. Sudah kita terangkan tadi, tidak disebut ibu bapakku. Padahal kita ini setiap anak
diperintahkan untuk berbakti kepada ibu bapa, karena memang kita lahir dari ibu dan bapa. Tapi Nabi Isa tidak mengatakan dari ibu dan bapa, karena Nabi Isa tidak memiliki bapa. Dan perkataan Nabi Isa ini sendiri sebagai dalil bahwa Nabi Isa adalah hamba biasa, manusia biasa, dan jangan sampai menisbatkannya atau menyandarkannya kepada siapapun laki-laki sebagai bapaknya. Karena boleh jadi ada yang berbohong, ini ada bapaknya, ini ada. Untuk menghilangkan keraguan itu diputus, dihentikan keraguan itu dengan perkataan, sesungguhnya aku berbakti kepada ibuku, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikanku sebagai seorang jabbar. Jabbar ini yang mutakabbiran, sombong, menyombongkan diri. Tak ada alasan untuk menyombongkan diri. Apa sebab? Semua kita dari tidak ada menjadi ada, Allah Ta'ala. Kemudian apapun kelebihan yang kita miliki, semuanya dari Allah Ta'ala. Maka Nabi Isa mengatakan, dan aku tidak dijadikan sebagai seorang yang sombong. Aku sebagai seorang anak tidak dijadikan sebagai seorang anak yang sombong. Nah, yang durhaka kepada orang tua itu adalah anak yang sombong, macam dia ada sendirinya ke muka bumi ini. Nah, ini anak yang sombong. Nabi Isa berbakti kepada ibundanya syaqiyah, dan tidak pula melakukan perbuatan yang melanggar. Asiyah, syaqiyah dalam tafsir disebut asian, yaitu yang bermaksiat. Nabi Isa tidak ada melakukan kemaksiatan, karena seorang nabi terjaga, terhindar dari melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Nah, jawaban-jawaban Nabi Isa ini membuat Bani Israel itu terdiam, sehingga yang tadinya telah menuduh Maryam, ada lagi makna tuduhan tersebut? Tak ada lagi makna tuduhan. Apakah sampai di sini jawaban Nabi Isa alaihissalam untuk menghilangkan tuduhan kaum yaitu Bani Israel kepada Maryam? Tidak, masih ada lagi jawaban Nabi Isa. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.